Assalamualaikum, keluarga anak rantau ada di sini. Hai hai guys, jangan lupa subscribe sekarang ya. Ini tuh aku mau masak, aku baru pulang kerja. Ikannya itu udah aku siapin dari pertama beli, udah aku bersihin, udah aku kasih garam sama perasan lemon nipis ya. Ini tuh aku mau isi minyak tanah karena kompor aku itu udah kering banget, udah nggak ada isi lagi guys. Oh iya, di tempat kalian masih ada nggak minyak tanah sama kompor seperti ini guys? Ini kompor jadul, kayaknya sekarang udah pakai kompor listrik semuanya ya. Bukan kompor listrik deh, kompor gas maksudnya. Aku tuh jujur takut kalau pakai kompor gas, nggak tahu pasang gasnya gimana cara, pokoknya aku nggak ngerti tentang kompor gas ya. Jadi aku pakai yang bisa-bisa aja kayak gini. Ya aku lagi nyalain kompornya. Maaf ya kalau kompornya itu burik, kotor. Aku sih sering bersihin, cuman kalau di tempat aku ini debunya minta ampun, namanya juga di daerah tambang guys. Ini tuh aku lagi ambil minyak kelapa, itu disimpan di tempat duduk, itu dibuatin sama suami aku ya, dia buat sendiri tempat duduk, terus dibuatin tempat penyimpanan di bawahnya guys. Ala-ala kadarnya lah, pokoknya yang bisa untuk simpen peralatan makan, enggak sih kayak perbumbuan atau apa-apa aib-aib aku yang buat kotor kamar gitu disimpan di situ guys. Nah itu aku udah tuangin minyaknya udah panas. Ini ikan yang udah aku bersihin tadi udah aku goreng. Hari ini tuh aku bakalan buat menu simple aja, nggak ribet-ribet karena capek pulang kerja tadi guys, harus kerja lagi di rumah. Jadi untuk para mamski yang kerja di luar sama harus pulang, harus masak juga, harus urus anak sama paksu, semangat ya guys. Aku doakan biar kita semua bisa punya tabungan yang cukup, sudah punya rumah sendiri, dan anak-anak kebutuhannya tercukupi semuanya, itu udah alhamdulillah banget ya guys. Nah ini yang aku ceritain tadi yang dibuatin paksu. Jadi yang di atas itu untuk tempat duduk, tempat nongkrong bisa. Terus di bawahnya itu dibuatin untuk tempat penyimpanan gitu. Jadi bawang merah, bawang putih itu aku simpannya di situ guys. Nah ini aku mau ngambil sayur, itu aku ada siapin, ada stok kangkung. Aku mau tumis kangkung aja, yang pokoknya menu hari ini yang ala kadarnya aja deh, yang simple. Soalnya capek sekali guys. Jadi kalau untuk cabai apalagi ya tomat itu aku simpennya di dalam kulkas guys. Terus ini aku lagi buat kangkung, potong-potong, iris-irisin kangkung sambil tunggu ikannya kemerahan gitu guys. Aduh keselak, maaf gak ya guys. Ini aku siapin dulu semuanya guys. Oh ya, pak suku itu masih belum pulang kerja, jadi kerja kita itu di satu perusahaan. Nah ini dia udah pulang guys. Ya, adegan romantis sedikit guys. Jadi dia itu pulang itu agak sedikit terlambat dari aku ya guys. Jadi aku pulangnya duluan. Jadi jam 5 itu aku udah pulang. Perjalanannya ke kosan itu enggak sampai 1 jam deh, 30 menitan udah sampai kok.
Jadi kalau Paksu itu setiap jam 7 baru dia bisa pulang guys. Jadi kita nggak pulang barengan ya. Jadi itu bawang merah sama bawang putih yang tadi aku ambil. Aku mau bersihin dulu kulitnya. Jadi itu buat kangkungnya nggak aku kasih bumbu yang aneh-aneh. Aku cuman pakai bawang merah sama bawang putih. Soalnya kalau mau pakai cabai itu ada anak aku guys, dia nggak bisa makan pedas. Soalnya dia ada itu amandel guys. Apa ya kalau sebutannya untuk bahasa itu kedokterannya apa, kesehatannya aku nggak ngerti. Pokoknya amandel deh. Jadi dia tuh gampang panas guys, kasihan. Gampang meradang juga amandelnya. Nah ini aku lagi balikin ikannya. Paksu juga lagi istirahat sebentar karena capek pulang kerja ya guys. Aku itu bingung guys, harus dikasih obat apa gitu. Obat kampung aja lah buat anakku. Soalnya kalau obat dokter terus, aduh kemana gitu. Kasihan aku sama anakku, aku bingung kalau setiap dia sakit panas ya otomatis ya aku harus ambil cuti, bukan cuti sih, ambil izin dulu sebentar di perusahaan 1-2 hari untuk dia gitu guys. Jadi aku paling jaga namanya pola makannya dia itu nggak boleh pedes-pedes, nggak boleh terlalu dingin kayak es-esan, itu nggak boleh ya. Ini aku lanjutin lagi goreng ikannya guys. Aku gorengnya agak sedikit banyak soalnya itu kita kan bertiga, jadi itu aku gorengnya untuk sampai besok pagi. Karena pagi-pagi itu aku sama Paksu harus pergi kerja lagi guys. Jam 5-an kita udah bangun, udah siap-siap, jam 6 itu kita sudah harus berangkat kerja. Jadi ini aku lagi cuci kangkungnya, mau aku tumis, bersihin dulu ya. Jadi itu kalau untuk makanannya itu malamnya aku udah masak kayak gini. Jadi paginya itu aku udah siapin semuanya biar anak aku sama pengasuhnya bisa makan guys. Jadi pengasuhnya makannya di sini ya, di tempat aku. Jadi aku tanggung kok makannya. Jadi pengasuh aku itu nggak tinggal di tempat, bolak-balik dia. Soalnya kan kos-kosan guys. Nah ini aku lagi taruh air di dandang. Kalau di tempat aku bilangnya dandang ya. Kalau di tempat kalian apa namanya ini? Panci ya, buat tempat masak nasi. Nah ini aku lagi siapin. Oh ya guys, aku itu jarang masak nasi. Soalnya aku sering bawa pulang makanan dari tempat kerja aku. Ya lumayan lah, hitung-hitung untuk irit-iritan sedikit daripada dibuang, kan makanannya sayang guys. Ya mendingan aku ambil bawa pulang terus aku panasin nasinya begitu guys. Ini aku ada bawa pulang sekitar 5 bungkus kalau nggak salah. Iya 5 bungkus aku bawa pulangnya, cukup lah ya buat kita berempat nanti sama pengasuhnya. Ini aku hancur-hancurin dulu nasinya biar nanti kalau pas panas dia nggak ngegumpal gitu guys. Ngegumpal sih tapi nggak ngegumpal sekali, begitu maksudnya. Maaf ya guys, aku lagi serak soalnya jadi agak batuk-batuk juga karena mungkin cuaca di sini. Oh ya ini Paksu yang udah habis ganti baju, dia lagi bantuin aku buat goreng ikan guys. Jadi kita berdua itu tim. Jadi apa yang kurangnya dia bantuin. Ini juga setelah goreng ikan dia ada bantuin aku buat goreng tempe, buat aku campurin nanti di kangkungnya. Nah ini nasinya udah naik, udah aku panasin. Ini aku siapin untuk sambalnya ya. Aku kalau sambal nggak usah pakai yang neko-neko, aku cuman pakai cabai sama tomat, bawang merah sama bawang putih. Bawang merahnya juga seuprit, bawang putihnya juga seuprit guys. Jadi cabenya benar-benar rasanya cuman yang cabai doang gitu, lebih suka yang gitu guys, nggak ada banyak campuran.
Tuh anak aku dia habis main guys, kasihan. Soalnya kalau sama pengasuhnya aku larang buat keluar kamar. Soalnya takutnya dia nakal gitu, yang ada pusing nanti pengasuhnya. Jadi aku suruh jagain dalam kamar aja. Jadi setiap aku sama Paksu pulang baru dia bisa main di luar guys. Jadi bisa aku pantau langsung sama Paksu. Begitu ya. Jadi ini tempe yang udah digoreng tadi aku penyet-penyet dulu sebentar, sedikit-sedikit aja ya. Buat campurin sama kangkung gitu guys. Ini bumbu cabenya, sambalnya aku cuci biar bersih guys. Di sini debunya banyak sekali, takut kotor ya. Oke, next kita lanjut, kita masukin di dalam blender kecil, terus kita potong-potong sedikit biar gampang halusnya. Aku kalau buat sambal nggak mau terlalu halus-halus amat, jadi aku bikin kasar sedikit. Jadi ini aku potongnya kecil-kecil biar gampang ya. Nah ini aku itu pulangnya jam 6 tadi, jam 6 sampai di kosan. Ini sampai udah malam aku belum selesai masak guys. Maklum ya, ya begitulah kehidupan ya. Nah aku angkat dulu nasinya, udah panas kok. Jadi aku cuman butuh waktu 5 menit sampai 10 menit untuk masak nasinya, kan cuman dipanasin doang gitu. Ini lanjut kok, wajannya aku udah cuci, terus aku naikin lagi ke kompor, terus aku ambil ini bawang merah bawang putih yang udah aku iris tadi. Aku lupa buat videoinnya guys, saking ya kecapeannya, buru-burunya. Ini masih sempat-sempatnya aku buat video guys. Aduh, namanya juga ibu rumah tangga. Ya beginilah pekerjaan kita guys. Bersyukur aja. Ya mengeluh pasti ya, namanya juga manusia. Tapi harus tetap bersyukur ya guys. Tidak semua juga wanita bisa bekerja tanpa persetujuan suami guys. Sebenarnya suami aku itu maunya yang terbaik aja dari akunya, mau kerja apa enggak terserah, yang penting akunya happy, bahagia, ngurus anak juga bisa, semuanya bisa ya, dia ngizinin guys. Jadi ya udah aku kerja bantuin mungkin ya bisa nabung dikit-dikit guys. Sebenarnya kalau ngarapin gajinya aja bisa sih ya, tapi ya namanya kita wanita pengen juga gitu. Tapi ya udahlah, aku juga mikir kalau di daerah tambang kayak gini tuh ya ampun, pengeluarannya habis-habisan guys. Gajinya gede tapi pengeluarannya lumayan, apalagi untuk tempat tinggal aja. Wow guys, bisa habisin isi dompet untuk satu kos-kosan guys. Apalagi carinya yang kamar mandi dalam, dapur dalam, oh luar biasa. Mungkin bisa hemat ya kalau tinggal di mes, tapi karena di tempat kerja aku itu nggak ada mes untuk keluarga, jadi kita carinya kos-kosan aja biar bisa bawa anak aku juga. Anak aku juga belum lama kok di sini, baru 3 bulanan apa 2 bulanan begitu kita bawa di sini. Sebelumnya ada sama neneknya ya, dijagain sama ibu mertuaku. Tapi karena kitanya suka kangen, jadi ya udah kita bawa dulu. Nanti insyaallah kalau mau cuti mungkin kita balikin lagi dulu. Soalnya anaknya juga kangen-kangenan sama neneknya guys. Jadi dari kecil itu sama neneknya dia. Anak aku umurnya udah 3 tahun ya. Jadi dari umur 1 tahun itu dia dititipin sama neneknya. Jadi aku sama Paksu itu merantau ke sini buat kerja guys. Oh iya, aku sampai lupa sama ini. Aduh, kenapa aku jadi curhat ya. Jadi itu tempenya itu setelah bawang merah bawang putihnya udah digoreng, tempenya aku goreng juga. Campurin sama bawang merah bawang putih, terus aku masukin kangkungnya. Terus jangan lupa tambahin penyedap rasa guys, sesuai selera aja ya.
Gak usah aku bilang takarannya, nanti yang ada keasinan apa hambar, nggak tahu juga kan sayur kalian banyak apa enggak. Ya pokoknya ikut lidah kalian aja, kesukaan kaliannya gimana, agak asin kah atau enggak kah. Oh ya, aku ada kasih lada aku bubuk sedikit, lada bubuk. Soalnya suami aku kalau makan sayur harus pakai itu, tapi aku nggak kasih banyak-banyak kok. Soalnya ada anak aku nggak boleh makan pedas itu. Ya udah, ini kita masak dulu sampai dia benar-benar layu. Jangan terlalu ini ya, jangan terlalu jangan terlalu lembab, soalnya suami sama anak aku nggak suka. Sebenarnya anak aku tuh nggak suka sayur guys. Gimana sih caranya supaya anak-anak ini suka sama sayur? Pusing aku, sampai dipaksa loh makan sayur biar biar apa ya gitu ya, tapi anaknya nggak mau guys. Padahal aku kalau kalau siapin dia nasi, ikan, sayur selalu ada di piringnya. Terus dia suapin itu pasti aku nggak mau mas sama sayur. Pasti begitu guys. Jadi aku sering, ayo makan ini sayur, ayo makan sedikit aja. Gak mau, pasti ada drama tentang sayur guys. Gimana sih biar dia suka gitu, kasih resepnya dong guys, bingung aku. Oh iya, kalau kalian ada resepnya nanti minta tolong tulis di komentar ya guys. Dan satu lagi, kalau kalau punya obat untuk amandel itu minta tolong tulis di komentar juga ya guys. Obat kampung atau obat bahan-bahan alami lah, itu yang lebih bagus kayaknya. Oh ya guys, ini kosan aku itu dapurnya itu terpisah ya sama kamar. Jadi dapurnya itu adanya pas di depan kamar kita masing-masing guys. Jadi ya lebih bagus kayak gini sih menurut aku. Jadi kamarnya itu nggak pengap kalau pada saat masak gitu guys. Jadi kan itu kan pas di luar gitu. Jadi kalau masak itu udaranya banyak gitu. Kalau di dalam kamar kan, aduh gimana biar buka pintu aja nanti banyak lalat gitu guys masuk di dalam gitu. Jadi ini aman lah ya, apalagi ini kan meminimalisir untuk kejadian kebakaran atau apa gitu, karena kan di luar guys. Kalau di dalam kan ya nanti gimana gitu ya menurut aku ya, tapi nggak tahu kalau menurut yang lain. Mungkin lebih suka di dalam karena privasi, tapi ini tenang aja kok guys. Jadi kamarnya itu ada tembok 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 untuk apa ya, untuk bisa menjaga privasi kita kalau lagi masak gitu guys. Tapi kalau untuk yang triplex kecil itu yang agak burik, agak hitam sedikit, itu dipasang sendiri ya guys sama suami. Soalnya kalau lagi masak itu suka angin guys, jadi dipasang biar nggak tiup-tiup itu anginnya ke kompor yang ada meledak lagi. Nah ini aku udah selesai masak sayurnya, udah mateng, jadi aku pindahin dulu di mangkok. Nah ini tempat duduk yang itu ya guys, yang dibikin sama suami sendiri. Nah saya naruh sepatu yang luar biasa, buriknya juga itu dibikin sama suami. Jadi di kos-kosan ini tuh nggak semuanya disiapin ya guys, jadi paksu yang buat sendiri. Nah selesai ini aku ada mau buat sambal buat paksu. Nah ini aku lagi buat sambal. Kalian lihat nggak guys, yang di samping kompor ada triplex burik banget. Jadi itu ceritanya paksu nemu terus dibersihin, dipasang di situ guys. Nah ini udah selesai masak semuanya, aku lagi suapin anak aku. Di sini tuh ada drama soalnya nih nggak mau makan sayur guys, susah banget dia makan sayurnya. Jadi ya udah aku suapin yang dia mau aja. Nah ini sambil aku suapin anak aku, paksunya sibuk lagi angkat itu apa namanya sambal tadi yang aku masak. Dia udah tuangin di mangkok, terus wajannya langsung dia cuci ya guys. Oke, sampai di sini dulu videonya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.